Ya, tapi tanpa Al-Fatihah aku bisa hidup, aku bisa kaya, aku bisa berkuasa. Betul. Antara tekad sama keyakinan itu beda-beda tipis. Banyak ibu-ibu yang nggak ngerti, maka mengatakan indah pada waktunya, indah pada waktunya. Padahal itu ayat Bible, Al-Qur'an. Indah pada waktunya itu bukan ayat Al-Quran. Iya benar juga ya. Makanya ibu tinggalkan Islam, karena Islam itu ribet, repot, capek deh. Sholat 5 waktu. Anak-anak akan bosen, kemudian milih mengikuti ibunya yang masuk ke gereja. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Masya Allah, pemirsa Wakaf TV, sahabat Wakaf dimana-mana berada, kembali lagi kita bertemu dalam dunia maya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami tim Wakaf TV sedang berada di Sentul, Bojongkoneng tepatnya. Kita berada di pondok pesantren milik Umi Irina Handono, Masya Allah, Irina Center. Nah, menariknya di sini kita bersama Kalisa yang teman-teman sekalian sudah tahu ya, salah satu narasumber Wakaf TV yang sempat viral penontonnya, Masya Allah. Beliau, Kalisa ini ingin bertemu Umi Irina, ingin belajar bagaimana menjadi seorang mu'allafah, seorang muslimah yang tangguh, yang kuat dan hebat. Nah, oleh karena itu kali ini Kalisa akan mewakili sahabat Wakaf untuk menemani dalam mungkin beberapa puluh menit ke depan bagaimana Umi Irina ini saling berbagi lah intinya terhadap kisah satu sama lain, terhadap dakwah dan korelasinya. Oleh karena itu simak terus Wakaf TV sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisa, nama lengkapnya siapa? Lisa WR, Umi. Lisa WR. WR. Aja. Alhamdulillah. Lisa, apa kabarnya sehingga dari mana Lisa dilahirkan? Dari Kalimantan Barat, Umi. Kalimantan Barat. Terus kemudian sampai ke sini, kira-kira apa yang membuat perjalanan ini? Alhamdulillah, karena ingin belajar, Umi. Ingin belajar. Betul, karena banyak sekali teman-teman di luaran sana menceritakan tentang Umi yang Masya Allah menurut Lisa itu, wah ini sepertinya Lisa perlu bertemu dengan sosok wanita yang sangat luar biasa ini agar Lisa juga bisa mendapatkan ilmu dari Umi. Mendapatkan ilmu mah dari mana aja bisa. Insya Allah. Ya. Tapi kira-kira Lisa ingin belajar, apakah yang membuat ingin belajar itu apa sebabnya? Karena Lisa ada buka TPA, Umi, ada buka TPA dan sampai saat ini Lisa belum mengajar di sana. Hanya sesekali kalau Lisa di sana itu memberikan motivasi kepada anak-anak yang sedang belajar. Nah, di waktu awal Lisa juga membuka TPA itu banyak sekali tantangan dikarenakan yaitu tadi minimnya fakirnya ilmu agama Lisa. Banyak orang yang sudah lama belajar, banyak orang yang merendahkan atau meremehkan seperti itu. Jadi itu mendorong Lisa, oh baik kalau begini berarti Lisa harus belajar, harus banyak bepergian untuk belajar ke orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya, seperti itu. Kalau Lisa mengatakan Lisa ingin belajar, Lisa sudah usia berapa sekarang? 34 tahun, Umi. 34 tahun. Sudah berapa lama Lisa mempelajari Islam? Lisa dari tahun 2022 bulan 7 memperdalam Islam. Memperdalam Islam. Berarti sebelumnya itu? Dari
kepercayaan lain, nonis. Iya. Berarti Lisa adalah seorang mu'alafah. Iya, betul Umi. Seorang mu'alafah yang mempunyai TPA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa motivasinya sehingga Lisa sebagai seorang mu'alafah tapi juga sudah mempunyai TPA? Gimana? Karena melihat di luaran sana di tempat Lisa itu Umi belum ada TPA, dan TPA satu-satunya yang ada di sana itu baru TPA yang Lisa bangun itu tadi. Berawal dari rumah Quran, mulai dari rumah, tapi karena banyak sekali fitnahan dan lain sebagainya, jadi kami membuat TPA itu di sebelah masjid, dan juga tujuannya agar meramaikan masjid itu sendiri. Karena di sana itu, mohon maaf Umi, masjid kadang kosong. Saat sholat maunya maghrib ataupun isya ataupun zuhur, kosong kadang. Kadang hanya imam aja sendiri, nggak ada makmumnya. Itu di Pontianak? Di daerah Kabupaten Mempawah itu tadi. Nah, alhamdulillah dengan adanya TPA ini, anak-anak bisa belajar sholat. Jadi TPA itu masjid itu seperti hidup kembali, seperti itu. Lisa alhamdulillah mempunyai keinginan TPA. TPA kan berarti untuk anak-anak ya. Iya. Bagaimana dengan mu'alafahnya di sana? Dulu Lisa campurkan Umi. Jadi yang dewasa, ibu-ibu itu dicampur dengan yang anak-anak pertamanya. Nah, jadi di situ mungkin ibu-ibu ini merasa malu karena belajar satu ruangan dengan anak-anak mereka. Tapi alhamdulillah kami minta orang di sana untuk membuat memang khusus yang orang-orang ibu-ibunya seperti itu, orang-orang yang sudah dewasa seperti itu. Dan untuk anak-anaknya di TPA itu tadi begitu. Jadi ibu-ibunya sekarang sudah punya majelis taklim sendiri. Alhamdulillah, majelis taklim sebenarnya untuk di daerah itu memang sudah ada, tapi untuk mendalami itu belum. Gitu. Ya. Kemudian Lisa tidak memperjuangkan mu'alafnya, tapi lebih konsen ke TPA-nya. Sebenarnya dua-duanya Umi. Ya, karena Lisa melihat di sana 90%, 98% di daerah itu kan banyak mu'alaf Umi. Nah, berawal dari yang mohon maaf nih, yang Islam, mereka menikah dengan yang nonis, yang belum Islam, terus ditarik ke mereka. Si suami ini tadi tidak memberikan pembinaan atau pembimbingan pengarahan kepada istrinya. Mereka memiliki keturunan, punya anak di situ ya kan, dan anaknya juga tidak diarahkan untuk mempelajari Islam itu. Nah, yang kami khawatirkan di sini Umi, karena mereka tidak ada perbekalan Islam itu, mereka akan murtad kembali. Karena itu yang banyak Lisa lihat di luaran sana. Ya. Seperti itu. Jadi mana dulu? Antara ibunya dulu atau anaknya dulu atau bagaimana? Seharusnya ibunya dulu agar bisa mengarahkan anaknya, memotivasi anaknya. Seperti itu. Menurut Umi bagaimana? Karena Lisa ini benar-benar awam di dunia ini Umi. Jadi dan Lisa juga mendengar dari teman-teman, Umi juga seorang mu'alaf. Nah, jadi itu yang membuat Lisa itu mengantarkan Lisa sampai ke sini. Harus ketemu nih, seperti itu. Kenapa Umi memilih mu'alaf dan bagaimana Umi bisa seperti ini, seperti yang saat ini Lisa kenal begitu, dan membuat majelis sendiri, banyak santri juga. Nah itu Umi, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Secara singkat saja, karena hari ini kan kita pengen lebih kenal dengan Lisa ya. Masya Allah. Ya, jadi kalau Umi kan ya insya Allah sudah banyak yang tahu kiprah Umi ya seperti ini gitu ya. Tapi kita ingin menggali lebih banyak tentang Lisa. Baik. Ya. Jadi secara umum memang perempuan itu adalah pendidikan atau pendidik utama. Pendidik utama. Dan bahkan boleh disebut ibu itu lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Betul. Begitu.
kita tahu juga dalam agama kita dinyatakan bahwa sampai kepada baik buruk suatu kaum, ya boleh disebut sebagai baik buruk suatu negeri, itu ya tercermin daripada bagaimana kaum istri, kaum ibu. Masya Allah. Kalau seorang kalau negeri ini misalnya didominasi oleh kaum materialis, ya bisa dibayangkan, maka yang dikejar adalah harta, entah mendapatkannya seperti apa, yang dikejar adalah kemewahan, arloji sampai sekian puluh juta rupiah, tas sampai seratusan juta rupiah, tapi apa artinya? Iya. Apa artinya? Karena sebenarnya barang-barang itu tidak akan mampu untuk menghantarkan seorang anak menjadi anak yang soleh ataupun solihah. Allah. Ya. Jadi padahal setiap anak itu adalah pemimpin bagi masa depan. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan anak-anak bangsa kita saat ini, itu menjadi suatu bahasan yang panjang banget ya. Tapi yang menarik juga, siapapun kita, pasti kita akan selalu mengingat apa sebab ketertarikan kita pada Islam. Ini bisa menjadi satu motivasi tersendiri. Gitu ya. Maka ada pertanyaan mungkin yang nanti dalam perjalanan hidup Lisa, pertanyaan ini akan berulang. Termasuk pertanyaan, Lisa dulu sampai pilih Islam kenapa? Iya. Ini berulang, tapi ini adalah untuk menguatkan Lisa sendiri. Boleh Umi tanya lagi ulang, kenapa Silakan, jadi Umi. Islam? Iya. Kenapa memilih Islam, Umi? Karena menurut Lisa, Islam itu adalah agama yang benar, dan juga di dalam Al-Quran itu sendiri sudah sangat jelas dari awal kita diciptakan hingga saat kita nanti dibangkitkan kembali, dan itu Lisa tidak menemukan yang dinamakan Alkitab lain. Yang mereka katakan itu Alkitab, itu tidak ada, tapi di Al-Quran ini itu sangat jelas. Dan bagaimana kita untuk menjalani hidup pun juga Allah itu sudah mengajarkan di dalam Al-Quran. Tinggal kita memilih saja. Dan hanya ada di Al-Quran itu, Umi. Masya Allah. Ya, pemirsa mungkin juga ingin tahu lebih mendalamnya. Baik, silakan Umi. Jadi ayat-ayat yang mana yang kira-kira mengetuk hati Lisa? Waktu itu yang pertama kali Lisa dengar Al-Fatihah, Umi. Al-Fatihah. Kenapa dengan Al-Fatihah? Karena dari Al-Fatihah itu sudah mengatakan bahwasanya memintalah kepada Allah. Di ayat 5-nya itu meminta kepada Allah, dan di ayat ke-6 dan ke-7-nya itu bahwasanya hanya Allah lah yang memberi petunjuk dan jalan yang sebenar-benarnya. Ya. Seperti itu. Pasti ada orang yang bertanya juga. Ya, tapi tanpa Al-Fatihah aku bisa hidup, aku bisa kaya, aku bisa berkuasa. Betul. Bagaimana Lisa menghadapi hal itu? Ada yang bertanya dengan Lisa seperti itu. Terus Lisa tanya kembali, apakah kamu sudah bahagia? Biasanya mereka tidak bisa menjawab Lisa. Seperti itu. Biasanya mereka menangis atau malah balik marah. Kalau Lisa tanya, dengan ini semua, apakah kalian sudah bahagia? Sayangnya? Mereka biasanya marah atau menangis. Kalau yang lembut hatinya, yang mau belajar, biasa mereka menangis. Kalau yang mereka menolak kebenaran, itu tadi, tapi mencari pembenaran sendiri, biasanya mereka marah. Menarik sekali. Masya Allah. Marahnya kenapa? Jadi mereka tuh marah. Apa pentingnya kamu tahu tentang saya bahagia atau tidak?
Saya punya uang, saya bisa segalanya. Dia bilang gitu. Banyak sekali yang menurut Lisa itu, wah, ini mereka sebenarnya sedang menutupi. Sedang menutupi bahwasanya mereka sebenarnya tidak bahagia. Begitu. Iya. Ya, memang rasa bahagia itu sulit diukur. Betul. Karena kalau hanya sekedar senang, itu kan beda dengan bahagia ya, Umi. Seperti itu. Ada yang bikin saya langsung seperti, kadang saya diam, dan ya sudahlah gitu kan. Karena mereka biasanya, saya punya uang, saya bisa membeli apapun, saya bisa membeli mohon maaf ya, saya bisa membeli wanita, saya bisa membeli ini, saya bisa membeli itu, saya bisa membeli kesehatan, saya bisa membeli dunia, dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang mereka ucapkan. Kadang saya sedih, saya pikir orang yang seperti ini tidak butuh nasihat. Karena percuma kita memberikan nasihat kepada mereka, mereka akan menolaknya. Tapi kembali lagi Umi, menurut Umi bagaimana? Ya, alhamdulillah perjalanan hidup seorang hamba Allah itu beragam. Asalkan kita mengenal diri kita, iya, insya Allah sejauh-jauhnya dia berlari, maka insya Allah dia akan kembali mendekat kepada Allah. Karena memang kebahagiaan itu hanya terjadi ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah. Nisa, sudah berapa lama Nisa di Jawa? Di Jawa Barat? Ini 2000 kemarin tanggal 24 Lisa ke Sentul juga sebenarnya, karena ada event. Terus tanggal 25-nya Lisa ke Jakarta. Nah, terus alhamdulillah balik lagi ke sini, ke Sentul lagi. Kalau untuk di Pulau Jawanya berarti terhitung dari tanggal 8 kemarin, 7 atau 8 Lisa kurang ingat pastinya gitu. Tapi lama di Bandung. Lisa akan lama di Bandung, menetap di Bandung. Lisa belum bisa pastikan, lihat dulu bagaimana ke depannya, nanti baru diambil keputusan. Begitu. Alhamdulillah. Jadi semoga Umi doakan semoga bisa mengambil banyak ibroh dari perjalanan kehidupan ini. Amin. Insya Allah semua tidak ada yang sia-sia. Umi selalu mengatakan bahwa tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Iya, betul Umi. Masya Allah. Jadi marilah dari sebab itu kita betul-betul menyadari siapa diri kita. Jadi Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah itu sebabnya marilah kita jadikan hidup kita sebagai rangkaian ibadah. Nisa melalui TPA semoga sukses. Amin. Amin Umi. Amin. Dan semoga muncul Lisa-Lisa lagi. Amin. Di Kalimantan Barat. Amin. Sehingga setidaknya nuansa daripada kehidupan di negeri ini bisa nampak menjadi semakin indah dengan melihat hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah. Amin. 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 Pemirsa, alhamdulillah inilah percakapan dengan Lisa. Tentunya sangat banyak yang ingin yang bisa kita kupas. Mungkin juga yang ingin Lisa sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Iya, itu tadi Lisa sangat sepakat, sangat Masya Allah. Keren nih Umi nih bilang, karena tadi bilang tidak ada satupun yang terjadi atas izin Allah, bahkan daun gugur itu atas izin Allah. Nah, saat Lisa membaca Al-Quran dan memahami dari apa yang Lisa baca,
itu Lisa merasa bahwasanya Lisa ini bukan diri Lisa, bukan milik Lisa. Seluruh tubuh ini bukan milik saya nih ya Allah. Ternyata semua yang ada di diri ini milik-Mu ya Allah. Dari mata, penglihatan, suara, bahkan sentuhan tangan ini milik-Mu ya Allah. Bahkan saat Lisa melihat pohon saja itu, Lisa bukan hanya melihat sekedar pohon. Begitu besar ciptaan-Mu ini ya Allah, kuasa-Mu ini ya Allah. Jadi Lisa melihat, Masya Allah, begitu indah. Jadi Lisa, oh ternyata begini ya. Begitu nikmatnya iman setelah kita benar-benar paham apa yang kita tahu dengan diri kita ini siapa. Kita ini bukan hanya sekedar hidup di dunia ini. Kita ini adalah hamba. Gitu. Di situ Lisa ingin mengajak teman-teman. Lisa punya gerakan, Umi. Gerakan Lisa itu teman belajar IBH. IBH itu adalah singkatan dari Inspirasi Berani Hijrah. Yang mana Lisa mengambil nama itu terinspirasi dengan perjalanan Lisa sendiri. Karena masih banyak orang di luaran sana, mereka ingin memilih Islam, tapi takut dengan resiko-resiko yang akan mereka terima, yang mungkin kehilangan harta benda mereka, kehilangan keluarga, diusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, diuji kesehatan. Jadi Lisa ingin sampaikan kepada mereka, jangan takut untuk memilih kebenaran. Karena Allah sudah berjanji, jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik dan banyak. Ujian itu juga akan datang di saat kita mengatakan kita beriman. Karena Allah sudah mengatakan juga, apakah kami tidak akan mengujimu setelah mengatakan kita ini beriman? Justru di saat kita mengatakan kita beriman, di saat itulah Allah akan timpakan ujian itu ke kita. Untuk apa? Karena untuk memantaskan diri kita tadi. Benar begitu ya Umi ya? Lisa agak takut nih ngomongnya Umi. Ini orangnya baru belajar soalnya, Masya Allah. Ngomongnya tentang ayat lagi. Masya Allah, nah, seperti itu Umi. Jadi di situ Lisa ingin mengajak teman-teman di luaran sana, dari gerakan Lisa juga, teman belajar Inspirasi Berani Hijrah ini, untuk benar-benar merasakan nikmat iman Islam, mempelajari Islam itu, mengaji, membaca Al-Quran bukan hanya dari bahasa Arabnya saja, tapi juga pahami makna dari apa yang mereka baca. Karena mohon maaf, banyak di luaran sana mereka bisa mengaji, bisa Lisa katakan tajwidnya mereka juga benar, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Sehingga mereka tidak paham, tidak bisa merasakan atau menikmati rasa iman itu sendiri. Begitu. Ya, mudah-mudahan cita-cita yang sangat bagus ini, yang mulia, itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Karena pertolongan Allah. Memang betul sekali bahwa semoga kita semua juga tergerak. Iqra itu adalah ayat Allah yang pertama kali turun. Jadi marilah kita membaca. Membaca ini bukan cuma baca huruf, tapi juga baca maknanya. Maknanya benar, Masya Kalau Allah. sudah mampu baca maknanya, maka tahapan berikutnya harus dilakukan adalah amalkan. Iya betul, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan semakin banyaknya yang mengkaji Al-Quran dengan terjemahnya, dia paham, maka dia amalkan. Insya Allah, betapa indahnya kehidupan. Masya Allah, betul. Lisa tuh punya amalan gini yang masih sering sampai saat ini pun Lisa selalu ulang-ulang saat membuka Al-Quran maupun membuka buku-buku yang menurut Lisa itu untuk kebaikan Lisa dan juga bisa Lisa amalkan. Jadi setiap Lisa membaca Al-Quran itu Lisa bilangnya gini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ajarkanlah hamba membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar,
Ajarkanlah hamba untuk memahami Al-Quran ini dengan baik dan benar. Ajarkanlah hamba untuk mengamalkan Al-Quran ini dengan baik dan benar. Karena waktu dulu Lisa nggak paham Al-Quran, Lisa baca doa itu, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allah tuntun Lisa untuk memahami setiap ayat yang Lisa baca. Alhamdulillah. Masya Allah. Lisa terus berjuang ya. Amin. Minta doanya juga, Umi. Amin. Alhamdulillah. Silakan dinikmati. Kalau kelas Umi bimbingan kepada mu'alafah, alhamdulillah kurikulumnya juga sudah rapi. Pengajarnya ada 10 pengajar dan semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka insya Allah mu'alaf kalau sudah mempelajari pengetahuan dasar itu bisa ditingkatkan lebih lanjut dan terus meningkat sampai kepada akhir hayat. Jadi boleh kita berhenti belajar, istilah Umi, kalau kita sudah punya gelar. Gelarnya adalah almarhum atau almarhumat. Baru kita berhenti paham benar-benar tentang akidahnya. Hidup ini siang dan malam itu selalu bergilir. Demikian pula susah dan senang, bahagia dan penderitaan. Terus ada pujian, tapi juga ada cacian. Ada kebenaran, juga ada fitnah dan lain sebagainya. Kalau kita ibarat orang bangun rumah, fondasinya tidak kuat, tinggal tunggu mainnya. Tinggal mainnya roboh-roboh. Antara tekad sama keyakinan itu beda-beda tipis. Tapi tekad aja nggak cukup. Tekad ini pun bisa kandas. Namun keyakinan itulah ibaratnya kita bisa menyeberang samudera apabila mempunyai keyakinan. Tekad aja nggak cukup. Itu sebabnya apalagi kedudukan perempuan itu adalah sebagai yang Umi sebut tadi. Iya, betul. Apa jadinya ketika seorang ibu tidak bisa membimbing anaknya? Suatu contoh, banyak umat kita yang menggunakan istilah ketika dihadapi pada persoalan hidup, dia menyatakan, ya biar aja deh, nanti akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu bukan ayat Al-Quran. Menunggu perubahan demikian saja, menunggu asalkan terjadi. Ini tidak selesai nggak apa-apa, nanti kan selesai sendiri. Berangkat dari pemahaman ateis bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada yang menciptakan, dia ada dengan sendirinya. Dan yang ada dengan sendirinya itu yang mana yang buktinya? Jadi ketika demikian pula kembali lagi, ketika seorang ibu tidak mempunyai pemahaman yang kuat tentang akidah, maka dia akan larut, hancur. Indah pada waktunya itu dicontek itu. Banyak ibu-ibu yang nggak ngerti, maka mengatakan indah pada waktunya, indah pada waktunya. Padahal itu ayat Bible, Al-Qur'an. Nah, bagaimana ajaran Islam? Ajaran Islam menyatakan, ayat Allah misalnya menyatakan dalam surat Ar-Ra'd, tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha mengubahnya. Iya. Betul. Kita perhatikan anak-anak tanpa memperhatikan ibu-ibu,
Anak-anak ini kan juga setelah selesai menerima ya, gitu ya, namanya anak. Pulang ibunya ngajarin yang lain lagi. Kemungkinan anak-anak akan menyampaikan, iya benar juga ya, makanya ibu tinggalkan Islam karena Islam itu ribet, repot, capek deh. Sholat 5 waktu. Anak-anak akan bosen, kemudian milih mengikuti ibunya yang masuk ke gereja. Selesai. Maka ibu inilah yang menjadi tempat pendidikan bagi anak. Madrasatul Ulah. Itu sebabnya kalau Umi memilih ibunya dulu Umi Islami. Jadi ibunya kan sudah Islam, tapi harus juga akhlaknya Islam. Iya. Sehingga ketika bertebaran ayat-ayat Bible, ya, sebagai pemanis dia tidak tergiur. Misalnya seperti di Lebanon, itu ada orang yang melantunkan azan dengan bagus. Kemudian muncul penyanyi berikutnya, dia melantunkan Ave Maria. Nah ini cakep, suara azannya bagus, ini cantik, ya, dengan lagu Ave Maria yang memukau. Nah ini toleransi katanya. Nah disinilah perang pemikiran itu terjadi. Nah itulah perlunya ibu yang kokoh kuat dalam akidah. Tambah lagi. Siap, insya Allah. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Quran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.